Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan bahwa banyak teman itu banyak rezeki. Pepatah ini mungkin ada benar adanya, karena melalui teman kita bisa mendapatkan informasi tentang pekerjaan, informasi tentang keuangan, peluang usaha, kesehatan, dan banyak lagi. Tapi di zaman sekarang ini, sepertinya memperbanyak teman tidaklah semudah seperti dulu. Di zaman seperti sekarang ini, memiliki banyak teman tidak menjamin kita dapat hidup dengan sukses dan bahagia. Bahkan, banyak teman-teman kita itu pesaing, berkedok teman yang ingin menjatuhkan kita. Bergaul dengan teman-teman toksik seperti itu bisa membuat kita akan susah untuk sukses dan kaya. Berarti memang sangat penting bagi kita untuk memilih lingkungan pertemanan seperti apa yang kita masuki. Apalagi itu akan menjadi circle terdekat kita. Pasalnya, lingkungan pertemanan tidak hanya mempengaruhi pola pikir, tapi juga dapat mempengaruhi kita dalam mengelola keuangan yang ujung-ujungnya membuat kita menjadi kaya atau menjadi susah kaya. Akhirnya, kita akan terus berada dalam kelas ekonomi yang sama selama bertahun-tahun. Untuk itu, saya ingin sekedar sharing sama teman-teman semua tentang ciri-ciri circle pertemanan yang bikin kita akan susah kaya. Dan ini wajib kita hindari. Yang pertama, sering ngumpul di tempat yang mahal yang tidak sesuai dengan penghasilan. Ciri-ciri pertemanan yang bikin kamu susah kaya yang pertama adalah mereka akan selalu mengajak kamu untuk kumpul atau hangout di tempat-tempat yang mewah, mahal, yang gak sesuai dengan penghasilan kamu setiap bulannya. Kalau sekali-kali hanya sekedar tahu aja, ya gak apa-apa sih. Namun, kalau sudah terjadwal rutin setiap hari atau setiap minggu, itu tentunya akan menjadi masalah. Selain gaji kita tidak akan cukup untuk memenuhi gaya hidup tersebut, kita juga akan tidak bisa menyimpan uang kita untuk keperluan bisnis, investasi, atau keperluan jangka panjang yang lainnya. Circle pertemanan ini tidak perlu kita masuki, karena sama sekali tidak ada manfaatnya. Kita selalu nongkrong di tempat yang mewah setiap hari, padahal aslinya kita itu lagi bokeh. Memang sih, kumpul di tempat yang biasa, yang murah, memang tidak punya nilai jual. Tidak bisa kita post story di tempat tersebut, atau mungkin bikin reels di tempat tersebut. Tapi pertanyaannya adalah, esensi kumpul-kumpul tersebut itu tempatnya atau ngumpul-ngumpulnya? Bahaya banget kalau satu circle itu mengutamakan tempatnya yang mahal daripada kumpul-kumpulnya itu sendiri. Yang kedua, melakukan kegiatan yang menghaburkan uang demi gengsi. Circle pertemanan yang wajib hukumnya kita hindari selanjutnya adalah circle pertemanan yang isinya orang-orang yang mementingkan gengsi dan rela menghamburkan uang mereka yang tidak seberapa hanya untuk dianggap mampu dan kaya. Berbagai barang-barang mahal hingga jalan-jalan di tempat yang mewah yang mahal, semua dilakukan hanya untuk sebuah pengakuan dan untuk kepentingan media sosial. Circle pertemanan seperti ini hanya akan mendorong kita melakukan pemborosan seperti mereka. Bukannya bahagia kita bisa memiliki barang-barang mahal dan liburan di tempat-tempat yang mewah, yang ada justru kita malah terbebani karena duit kita semakin sekarat. Yang ketiga, sibuk bersaing dalam memiliki barang mewah yang minim manfaat. Hindari juga circle pertemanan yang dipenuhi oleh orang-orang yang suka flexing barang-barang mewah yang minim manfaat. Lingkungan pertemanan yang seperti ini biasanya lebih suka hura-hura tanpa memikirkan bagaimana cara kamu mendapatkan uang. Selama kamu terlihat mewah, maka kamu akan selalu mendapatkan pujian dan pengakuan. Lingkungan pertemanan seperti ini benar-benar tidak ada manfaatnya. Bahkan, hanya akan membuat kamu lebih minder dan insecure. Daripada memikirkan cara untuk masuk ke circle mereka yang toksik, lebih baik kamu fokus pada goals kamu. Yang keempat, menjatuhkan semangat kita ketika kita ingin buka bisnis atau usaha. Ciri-ciri pertemanan yang bikin kita susah kaya berikutnya adalah mereka yang tidak memiliki sikap suportif. Saat kita ingin membuka bisnis atau usaha,
Mereka bukannya mendukung dengan memberikan semangat, namun justru memberikan komentar-komentar yang menjatuhkan semangat kita. Bahkan ada teman yang akan meninggalkan kita ketika kita ingin merintis usaha. Mereka menganggap kamu itu pesaing mereka dan bukan teman, sehingga mereka berlahan-lahan menjauhi kamu dan mencoba menghasut orang lain agar ikut juga menjauhi kamu. Mereka tidak akan segan menyebar berita yang tidak-tidak tentang kita, sehingga semua orang akan menjauhi kamu. Teman seperti itu wajib hukumnya dihindari dan tidak perlu dipertahankan, karena hanya akan membuat kita takut dan tidak percaya diri untuk merintis bisnis baru lagi. Yang kelima, terus-terusan membuat kita mengeluarkan uang. Lingkungan pertemanan yang hanya membuat kita terus-terusan mengeluarkan uang juga harus kita hindari. Misalkan saja, mereka mengajak kita untuk jalan-jalan, namun mereka mengharuskan kita untuk patungan. Padahal jika kita bayar sendiri, itu akan jauh lebih hemat. Ada juga yang memaksa kita untuk kumpul sekedar menjalankan hobi, misalnya karaokean bareng. Namun ujung-ujungnya mengharuskan kita untuk patungan biaya karaoke. Pertemanan yang seperti ini sebenarnya bukan karena mereka ingin kita berada di sisi mereka, namun mereka hanya membutuhkan uang kita untuk melengkapi kekurangan pembayaran. Dengan kata lain, kita hanya dimanfaatkan untuk keuntungan mereka. Atau mereka tetap memaksa kita patungan pembayaran makanan, padahal mungkin kita cuma makan makanan yang jauh lebih murah dari harga patungannya. Dibayar makan hati, nggak dibayar nggak enak karena sudah ada di situ. Akhirnya keluar lagi uang kita untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Semua kegiatan kamu yang ada di lingkungan pertemanan itu hanya membuat kita mengeluarkan uang yang sebenarnya tidak ada gunanya. Sayangnya, circle pertemanan seperti ini tidak mau membantu kita untuk memperoleh penghasilan. Jangankan membantu, sekedar menyemangati kita ketika kita merintis usaha saja mereka akan terasa berat. Yang keenam, saat ngumpul hanya bergosip dan julitin orang lain. Saat kalian ngumpul, topik obrolan tidak jauh-jauh dari gosip dan ngejulitin orang lain, yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan kalian. Segala keburukan orang lain yang kalian obrolkan hanyalah membuang-buang waktu. Tidak ada ilmu yang bisa kamu dapatkan dan hanya membuat diri kita sulit berkembang. Apabila circle pertemanan hanya membicarakan keburukan orang lain, tidak akan ada ilmu didapat dari circle tersebut. Malah hal ini menjadi kita sulit berkembang. Bahkan gosip terhadap orang yang kita tidak kenal sekalipun, misalnya selebgram, artis, atau apapun yang sering lewat dalam FYP kita, orang-orang yang tidak ada dampak dalam kehidupan kita sama sekali, semuanya digosipin, semuanya dijulitin. Terus apa gunanya? Kita tidak akan berkembang di situ. Jadi daripada kita menghabiskan waktu dengan orang-orang yang suka bergosip, lebih baik kita menghabiskan waktu kita untuk mengembangkan diri kita dan mencari potensi yang kita miliki untuk mencapai goals yang kita inginkan. Circle ini berpotensi terbentuknya circle di dalam circle apabila ada yang ingin digosipin atau dijulitin dalam circle tersebut. Jadi berhati-hatilah. Yang ketujuh, memiliki pemikiran yang selalu negatif. Ciri-ciri pertemanan yang bikin susah kaya berikutnya adalah circle pertemanan yang dipenuhi dengan orang-orang yang pemikirannya selalu negatif. Mereka selalu curiga dengan orang lain, bahkan dengan teman sendiri. Mereka juga iri dan tidak suka dengan kesuksesan orang lain dan teman sendiri. Parahnya lagi, teman-teman itu seringnya berwajah dua. Di depan kita baik, namun di belakang kita mereka sibuk membicarakan dan mencari-cari kekurangan kita. Jika kamu tergabung dalam lingkungan pertemanan tersebut, lebih baik kamu menjauh dan keluar dari circle tersebut. Circle pertemanan itu sangat toksik. Bukan hanya membuat kamu susah kaya, namun juga bisa membuat kesehatan mental kamu terganggu. Yang kedelapan, memiliki pola pikir seperti anak kecil. Tua itu pasti, tapi dewasa adalah pilihan. Orang yang berusia dewasa belum tentu memiliki pola pikir dewasa. Banyak di antara mereka yang memiliki pola pikir kekanak-kanakan dan jauh dari kata dewasa. Misalnya saja, selalu memikirkan kesenangan dengan berfoya-foya tanpa memikirkan bagaimana caranya untuk mencari penghasilan ataupun memikirkan masa depan mereka.
Hobinya hanya suka bermain dan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Diajak maju, namun mereka menolak dengan alasan rejeki itu sudah diatur. Apabila circle pertemanan kamu pola pikirnya masih kayak anak kecil dan tidak ingin maju, maka sebaiknya kamu keluar dari circle tersebut karena hanya menghambat diri kamu untuk sukses dan berkembang. Serta pastinya kamu akan susah kaya. Nah, itu dia ciri-ciri pertemanan yang bikin kamu susah kaya dan wajib untuk dihindari. Jadi bagaimana dengan circle pertemanan kalian? Apakah circle pertemanan kalian memberikan manfaat untuk kesuksesan kamu? Atau justru malah kamu terjebak dalam kondisi keuangan yang itu-itu saja? Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.